Baiklah, kita ke acara sesi berikutnya, Ustadz. Tanya jawab, Ustadz. Ya, silakan. Baik, bagi peserta yang mau bertanya langsung kepada Ustadznya, dipersilakan untuk menekan tombol raise hand. Dan apabila ada yang mau bertanya melalui chat, nanti mungkin akan kami bacakan, insya Allah. Apa ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadznya? Ini langsung ke pertanyaan melalui chat ya, Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana menyikapi teman yang baru beberapa bulan kenal, tapi merasa seperti sudah kenal lama? Namun lama-kelamaan sering menuduh dan seujun kepada kita. Saya tegur sekali, lalu dengan santai dia bilang, maaf, cuma bercanda kok. Apakah teman seperti ini tetap berteman? Namun dengan membatasi atau ditinggalkan saja. Jazakallah khair Ustadz, semoga sehat selalu. Barakallahu fiik. Iya, bahwa salah satu amal soleh yang sebisa mungkin kita miliki itu adalah berteman. Berteman dengan hubungan yang lebih dekat. Nah, di situ akan banyak akhlak-akhlak yang positif yang bisa ditampilkan. Ya. Belum lagi di akhirat ada fadilah khusus. Bagi orang-orang yang pernah berteman secara akrab. Yang disebut dengan shadiqin hamim. Ya. Bahkan berteman akrab itu juga bisa berdampak saling memberi syafaat nanti di hari akhirat. Ya. Ketika berteman akrabnya itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dalam rangka ketaatan kepada Allah itu bagaimana? Tolong menolong dalam kebaikan, saling bersabar dalam kekurangan. Ya. Nah, itu baru namanya shadiqil hamim. Ya. Jadi apakah saling menolong, saling tolong menolong dalam kebaikan, ingatkan temannya, ya besok hari Kamis ya kita puasa berdua ya. Ini udah satu nanya lagi, udah bisa Quran nggak hari ini? Belum, ayo dong baca. Ya, itu mengingatkan, ini tolong dalam kebaikan. Ya. Juga saling bersabar dalam kekurangan. Jadi karena saya ingin berteman dengan baik dengan dirinya, ya, saya ingin akan bersabar atas kekurangannya. Begini, itu. Ya. Ya, termasuk dalam hal ini kekurangan yang sering terjadi terlepas sengaja atau tidak, misalnya mentang-mentang akrab, misalnya ngutang dulu, ya. Menjadikan temannya kayak ATM, duit dong, gitu ya. Ya. Itu kalau perkataan Abu Hurairah itu mengatakan begini, ya. Ketika temanmu itu gampangan banget, ya, minta tolong kepadamu dalam urusan harta, ya, maka itu insya Allah menunjukkan pertemanan yang lebih baik, pertemanan yang berkualitas. Pertemanan yang berkualitas, ya. Itu zaman dulu begitu ya. Kalau zaman sekarang gimana kira-kira ya? Apa iya begitu? Ya. Iya, husnudzonnya begitu. Sambil
sambil apa? Sambil mengingatkan. Ya. Rasulullah pernah berteman dengan seseorang yang ujung-ujungnya ya, sering istilahnya mempeloroti Rasulullah SAW. Dikit-dikit, ya, apakah minta infak, dikit-dikit minta bantuan. Ya. Tapi karena pertemanan yang baik, lama-lama Rasulullah mengingatkan. Ya. Intinya kamu sebagai orang beriman harus ifah dong. Ingatkan. Ya. Akhlak mengandalkan harta orang lain itu akhlak yang bertentangan dengan akhlak iffah namanya. Karena ini pertemanan yang ikhlas. Ya, salah namanya Hakim bin Hizam ya. Maka kata Hakim bin Hizam, sejak saat itu saya berusaha menjadi orang yang tidak ingin memanfaatkan orang lain. Ya. Jangankan dalam urusan harta, sekedar minta tolong hal-hal yang remeh-temeh pun saya tidak, saya akan mandiri. Jadi kalau memang pertemanan itu ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin 2 kali, 3 kali kita bersabar atas kekurangannya, mungkin dia bersuudzonnya, mungkin pemilihan bahasanya yang kurang baik. Tapi setelah itu kita terus terang. Saya nggak suka kalau kamu ngomong begitu. Ya. Saya nggak suka kalau kamu bersikap seperti itu. Ya. Saya nggak suka kalau kamu dikit-dikit minjem duit, dikit-dikit minjem duit. Misalnya. Terus terang ya. Kalau dengan terus terang itu dia nggak ngambek misalnya, nggak baper misalnya. Dia menganggap ini nasihat dari teman akrabnya, istilah Al-Quran sadiqin hamim, itu menunjukkan pertemanan yang sejati. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitulah ya. Ya, maka ya, ditinggalkan atau tidak tergantung kita. Ya, kalau kita ya, merasa nggak mungkin saya meninggalkan karena bagi saya teman ini sangat istimewa, sangat saya cintai misalnya, walaupun catatannya begini, maka Rasulullah mengatakan ya siapa yang berteman akrab, ya, maka yang paling baik di antara 2 orang ini yang paling besar cintanya kepada saudara, yang paling banyak bersabarnya atas kekurangan saudara. Karena namanya berteman itu nggak mungkin, nggak ada masalah, nggak ada salah paham dan seterusnya. Karena shadiqin hamim, ya, masing-masing bersabar atas kekurangan masing-masing dan saling tolong dalam kebaikan. Ya. Maka di surat Asy-Syu'ara Allah bercerita tentang ahlun nar. Kata ahlun nar itu begini, wa ma adallana illa al-mujrim. Ini gara-gara saya bergaul dengan orang jahat-jahat itu saya jadi neraka. Hari ini nggak ada yang bisa menolong saya. Fama lana min syafi'in. Teman-teman akrab pun nggak ada yang bisa menolong saya. Wala sadiqin amin. Ya. Dari ayat ini para mufassirin mengatakan, oh berarti kalau pertemanan yang baik di jalan keimanan, pertemanan yang akrab dalam rangka saling tolong menolong, taat kepada Allah dan seterusnya, itu akan memberi dampak, saling memberi syafaat di hari kiamat. Sebagaimana al-mujrimun, orang-orang durhaka kepada Allah, walaupun berteman akrab, tidak memberi dampak bersyafaat. Sehingga kata mujrimun itu, falau anna lana karrah fanakuna minhum. Ya Allah, bisa enggak kami balik lagi ke kehidupan dunia? Artinya kami ingin bergaul dengan orang-orang baik. Matiin. Dan kami ingin bersahabat karib dengan orang yang baik juga.
Wallahu a'lam. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ustadz. Iya, silakan. Ya, izin bertanya Ustadz, bila mengikuti kisah Bunda Sarah itu berarti cemburu itu wajar ya Ustadz? Meski sampai membuat Bunda Hajar ditempatkan di Mekah yang tandus saat itu. Ya, ya, apapun ya, bentuk kecemburuan ya, itu oleh syariat dihukumi sebuah kewajaran. Ya. Dikatakan oleh para ulama, antaranya Ibnu Hajar, ya, cemburuan bagi wanita itu sama seperti rasa sedihnya, rasa bahagianya, rasa kecewanya. Ya. Yang penting ya, cemburuannya tetap dalam koridor syar'i. Ya. Ya. Apa istilahnya itu dalam fikih ya. Ya. Intinya tidak dalam kecemburuan yang berlebihan. Ya. Cemburuan yang sifatnya dalam ya, dalam ukuran-ukuran yang wajar ya. Yang nggak wajar tuh misalnya gimana? Ya, seperti yang terjadi misalnya ya, seorang Muslim punya dua istri ya, saat dia di rumah yang kedua misalnya ya, hanya dia istilahnya jawab WA saja langsung dicurigai. Ini ya kamu mesti komunikasi ya dengan si fulanah ya. Jadi dia merasa berarti dia belum fokus di sini. Masa ya sekedar HP juga dicemburuin istilah. Pada akhirnya ya bagi yang beristri lebih dari satu harus lebih berakhlak ya. Apa yang disebut, apa yang pernah kita pelajari di surat At-Tahrim, arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Artinya apa? Harus lebih banyak memaklumi kondisi istri. Wanita punya potensi besar dalam dua. Kalau kan namanya laki-laki harus bisa saling memaklumi. Harus memaklumi kondisi-kondisi itu ya. Dalam bentuk ya, bersabar ya. Bersabar ya, artinya bersabar ya. Sebagaimana dia juga harus bersabar di dalam ya, katakan di dalam situasi poligaminya, maka suami juga harus bersabar ya, terhadap perasaan. Ya. Jadi tidak sedikit-sedikit mengukurnya dengan ukuran syar'i. Ya. Walaupun mengingatkan sih boleh-boleh aja, ya. Tapi tidak menganggap, wah berarti kamu ini sudah wanita muslimah yang nggak berakhlak, yang muslimah yang durhaka. Gitu. Jadi sangat banyak hadits-hadits yang menjelaskan betapa Rasulullah tidak menilai ya, katakan misalnya kecemburuan Hafsah ya, terhadap Saudah ya, tidak menilai apapun. Ya. Jadi Hafsah lagi ya, makan berdua dengan Rasulullah.
Tentu seorang istri lagi makan, lagi masakannya dinikmati oleh suaminya kan itu satu kebahagiaan tersendiri. Ya. Tiba-tiba ada tamu datang. Ya. Saya mengantarkan makanan nih dari Ibu Saudah. Berduaan lagi makan, tiba-tiba ada yang nganter makanan. Kira-kira makanannya dari Ibu Saudah, istri. Urutan kedua setelah Khadijah kan menikahnya dengan Saudah. Ya. Ya, walaupun Saudah terkena nenek-nenek, terkena tawadhu dan seterusnya, ya namanya wanita, ya gak kuat juga. Jadi itu makanan di di atas piring itu, piring itu bukannya diterima, ya malah digerpas ya, ditabok gitu ya, sampai ya, terlempar ya, tahu sendiri lah ya. Ya pasti makanannya keceran, ya, piringnya pecah. Ya. Maka Rasulullah sama sekali tidak memperlakukannya dengan mizan syar'i, dengan ukuran syar'i. Enggak sopan kamu ini berbuat seperti ini di depan orang lain. Enggak pakai mizan syar'i kan begitu kan. Ya. Enggak sopan kamu ini ya, barang orang dipecahin. Enggak sopan kamu ini makanan dibuang-buang gitu. Ya, itu kalau dalam kondisi normal, ini wanita lagi cemburu. Maka sudah seharusnya seorang suami menilainya dengan penilaian kasih sayang kepada atau tafahum terhadap perasaan wanita seperti itu. Rasulullah seperti apa ya? Ya seperti ya harus mengalah, ibarat kayak laki-laki nggak punya kepribadian. Ya. Jadi makanan berceceran, ya dikumpulin oleh Rasulullah, kumpulin sendiri, ya dengan tangannya sangat mulia itu. Ya. Ya tentu Hafsah yang lagi cemburu, ya, mungkin nggak ada perasaan, aduh kesian banget suami saya harus beresin sendiri, saya tolongin, nggak ada. Yang ada rasain bisa kerjain, ya. Jadi beresin sendiri. Dan Rasulullah cari piring yang baru, ya. Dia bilang sama Bu Saudah ya, kirimannya sudah diterima, ini saya ganti dengan piring yang baru. Ya. Rasulullah cuma mengatakan ummukum gharat, ya, ummukum gharat, ya biasalah mama kalau dia cemburu, ya maafin ya, ya gitu aja, ya. Itu menunjukkan dalam kehidupan rumah tangga cemburu itu tidak boleh dipahami sebagai suatu ya, rasa berontak, rasa apalagi sampai dianggap tidak sopanan. Itu sebuah perasaan manusia yang terus disikapi dengan baik, ya, tidak kontraproduktif. Akan sangat banyak kisah-kisah seperti ini ya. Bagaimana satu istri Rasulullah, istri yang lain ya mengelola rasa kecemburuannya, ya. Ya bahkan sampai ada 9 orang, sampai ada gengnya ya. Ini gengnya Aisyah, gengnya Zainab binti Jahash, ya. Ya, istilahnya kelihatannya aja ya menantu, ya, tapi pada akhirnya ya, ada solmet-solmetan gitu ya. Maka Allah tetap mengajar. Ya. Penting bagaimana kondisi-kondisi yang kelihatannya negatif itu tetap terimbangi dengan sikap-sikap kebaikan, insya Allah. Ya. Baik, mohon maaf ya. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad.
محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.